Kuliah corona oleh saya. Jadi dari 270 juta ini nanti virus itu akan kita bisa kebal dengan virus itu apabila sudah ada 60% sampai 80% itu sudah terserang virus. Jadi 60% sampai 80%. Sementara 60% dari 270 juta ini 160 juta, lebih dari 160 juta yang harus terserang. Dan potensi meninggal itu biasanya 3% rata-rata. Nah 3% dari ini itu berarti potensi yang meninggal nanti kira-kira 8 juta 100 ribu. Ini angka ini sepertinya di tengah deh, nggak ke bawah atau ke atas. Nah sekarang ini jumlah yang itu kan 1000, lebih dari 1000 yang positif, yang meninggal lebih dari 80 sampai hari ini. Padahal sekarang dari dimulainya kasus corona itu mulai dari tanggal 2 Maret. Ini awal kan. Sekarang ini tanggal 27 Maret. Berarti ini kan hari ke 25. Sementara kalau kita lihat di Wuhan itu mulainya sudah dari Desember 2019 sampai sekarang Maret 2020 itu baru agak reda, belum benar-benar reda. Jadi kalau kita hitung Desember sampai Maret ini kan 4 bulanan, 4 bulan. Nah, kapan di Indonesia reda? 4 bulan. Nah, 4 bulan ini kalau kita benar-benar lockdown, jadi kita menutup pintu ya, nutup pintu, nggak boleh keluar ataupun masuk. Sementara di Indonesia nggak akan bisa karena kita sehari-hari ya, kita nggak keluar rumah sehari aja susah. Budaya kita beda, orang kita nggak bisa hidup di rumah terus menerus, jadi kita harus keluar. Beda dengan mereka yang sudah siap gitu untuk misalnya kebutuhan makan seminggu. Nah, kita nggak bisa tanpa Indomie. Jadi Indomie, telur, ini mungkin yang bisa kita stok. Sayur nggak bisa kita stok banyak, sayur itu sedikit. Nah kita butuh banyak orang. Ini di Wuhan sana. Nah, ada salah satu profesor di Harvard University yang mengatakan bahwasanya jumlah ini harusnya tidak segini di Indonesia, harusnya 10 kali lipat lebih banyak. Ini sangat memungkinkan karena alat tesnya sendiri kita belum ada yang sangat canggih itu. Nah, mari potensi sekian ini sudah berapa desa ini kalau meninggal semuanya. Nah ada lagi yang lebih parah lagi, corona itu lebih parah lagi kalau misalnya di rumah sakit orang yang sudah sakit kemudian kena virus ini. Jadi misalnya orang sakit ini sudah sakitnya diabetes, tambah kena corona dia makin parah penyakitnya dan semakin cepat mati. Jadi karena itu, nah jumlah yang ini tadi ya, ini loh 160 juta ini kalau yang kena 160 juta ini adalah orang yang usia lanjut ini di atas 50 tahun, maka resiko meninggal ini lebih besar dan ini angka ini akan melonjak lebih tinggi daripada ini. Kalau yang terkena usia 50 tahun, kalau yang terkena usianya kurang dari 25, penyebarannya semakin cepat karena usia sekian ini pergerakannya semakin banyak. Ya, makanya anak muda harap tinggal di rumah aja, rebahan aja, nonton TV, nggak usah nonton drakor, lihat HP, nonton drakor, nonton apa yang. Nah ada juga itu media sosial itu yang bikin panik malah dia media sosial ya. Makanya kita harus juga punya, selain social distancing, ada kan social distancing atau jarak sosial, itu juga media social distancing biar kita tidak stres dan ini menghadapi ini. Karena tidak semua orang itu dengan info yang ada dia malah menjadi tenang, dia malah menjadi stres dengan kebanyakan yang dia tahu. Karena porsinya masing-masing orang sedikit beda, jadi ada orang yang tempatnya besar dia bisa tahu apa aja, ada yang tempatnya itu kecil sehingga dia tahu apa sedikit itu langsung bingung dia dengan dirinya sendiri. Sudah, terima kasih. Selesai. Lalu bagaimana tanggapan tentang pelarian dana
korupsi terhadap donasi corona. Sebelum kita menyumbang atau sedekah harta kita untuk corona itu, kita harus melihat kredibilitas lembaga yang kita sumbang. Misalnya kita bisa, sudah pastilah kalau kita bisa sudah kredibel ya, dia akan menyalurkan dana itu kepada siapa penggalang dananya. Dan pasti kita kan nggak sembarangan. Kalau kita sembarangan asal ngasih juga bahaya. Jadi kita lihat lembaga-lembaga yang sudah kredibel, laporannya jelas, dan nanti penggunaannya untuk apa itu jelas. Karena sekarang ini ya memang butuh banyak dana. Masker aja yang biasanya harga normalnya itu 20.000 di satu box, 20.000 di satu box isi 50. Sekarang itu saya dengar dari Diki tadi ada yang jual satu itu harga 20.000. Jadi yang biasanya 20.000 satu box isi 50, sekarang satu 20.000. Berarti kalikan aja 20.000 kali 50, 1 juta. 1 juta satu box. Karena saya kemarin memang ya ditawari orang juga, ada tawaran berapa harga masker satu box, 1 juta untuk yang hijab. Jadi hijab itu nggak usah ditali, langsung diisi. Ada versi hijab itu 1 juta katanya satu box. Bulan Desember itu saya beli 20.000. Karena Baiklin itu yang dulu harganya 14.000 sekarang naik jadi 50.000. Apalagi yang ada tulisnya disinfektan, karena tidak semua Baiklin ada tulisnya disinfektan. Perlu diperhatikan juga. Entah yang ini yang mana, tapi saya juga bukan orang kesehatan yang ahli di bidang itu. Cuma dari beberapa sumber yang saya peroleh, yang pasti bukan dari BCWA ya, broadcast atau apa itu yang saya peroleh. Insya Allah kredibel sumber-sumbernya. Terima kasih. Terus gini Ustadz, saya mau tanya tentang bagaimana antisipasi kita sebagai ketika di pondok untuk mengantisipasi corona, karena kan di sini kan biasanya kan di pondok Alisra gitu. Dan juga mungkin pesan untuk kelas 3 SMP atau kelas 3 aliyah yang habis ini, ataupun santri yang habis ini akan pulang gitu, gimana cara solusinya atau antisipasinya untuk menghadapi corona tersebut? Iya, kita mentaati aturan-aturan yang sudah diberlakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan semua selebaran-selebaran yang telah ada ya, misalnya sering-sering cuci tangan. Ya Pak jubirnya Kemenkes Pak Yuri itu tadi sudah bilang bahwasanya kita nggak perlu nyari hand sanitizer ke sana kemari, nyari hand sanitizer kemari. Sudah banyak penelitian mengatakan biasanya virus corona itu dia akan kalah dengan sabun. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Saya kira sabun itu tidak langka di mana-mana, bahkan masih ada sabun itu. Pakai sabun dan air yang mengalir. Dan di Indonesia alhamdulillah banyak sekali air ini. Nah sementara kita dengan orang asing atau dengan yang tidak kenal ya jangan so akrab, jangan ya meskipun gimana ya, iya salaman dan lain sebagainya ya, kita jarak lah dengan orang-orang. Itu namanya social distancing ya. Budaya kita ya tidak mengajarkan seperti itu, cuman gimana lagi, memang kondisinya sekarang seperti ini. Kalau misalnya ada larangan berkumpul ya jangan berkumpul, jangan nyari gara-gara lah intinya. Jadi kalau di seperti yang saya nggak apa-apa dibakar nih. Tapi dia kecos apa terus ya masalahnya seperti ini. Iya kamu kena nggak apa-apa sih, kamu kena, tapi misalnya kamu kena terus mati jadi itu nggak masalah sebenarnya, asal jasadmu bisa menghilang gitu setelah mati, nguap gitu. Iya, iya kata si Bintang itu kalau jasadmu bisa nguap dan bisa hancur sendiri, itu nggak bisa, butuh orang lain untuk itu, dan orang lain itu pasti akan ketularan jika dekat-dekat kamu. Nah, masalah sekarang itu virus itu memang makhluk yang tidak stabil ya, makhluk yang paling tidak stabil dan dia bisa berubah. Kabar terbaru dari WHO katanya virus ini sudah bisa airab itu sih penyebaran lewat udara. Ini bahaya sekali. 2 bulan yang lalu itu saya ngomong dengan misteri dan lain sebagainya, susah virus ini untuk hidup di Indonesia dengan cuaca seperti ini. Oh ternyata tidak, dia bisa menyesuaikan dan aduh bahaya sekali. Meskipun ini kan panas di Indonesia masih bisa, iya tembus di Indonesia bisa. Padahal ada beberapa virus di Indonesia ya biasa aja, bahkan virus yang
Flu itu juga menyebabkan kematian sebenarnya. Flu yang biasanya gitu. biasanya biasa. Orang yang biasa kena flu itu ada beberapa orang yang kena flu itu sama tapi bagaimana cara kita untuk menjaga diri ya tadi kita menaati peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan, nggak usah menantang nyari-nyari bahaya lah intinya. Kalau disuruh di rumah ya di rumah saja, kalau tidak ada keperluan yang sangat amat mendesak untuk keluar nggak usah keluar, terutama memang kalau ini depan tulang punggung keluarga ya, jangan nambah-nambah masalah ya, jangan nambah-nambah masalah ya, ikuti semua aturan yang berlaku. Baik dari di sini pondok kan sudah ada aturan, nanti di rumah juga pemerintah desa punya aturan. Dan sekarang setiap hari polisi keliling untuk mengumpulkan baik di warung kopi maupun di tempat-tempat nongkrong. Nah terus gini virus corona ini kan kayak Itali gitu, Itali terus Cina itu kan kayak negara maju, negara kuat itu aja bisa kolaps, apalagi kalau Indonesia gitu, dengan negara yang tersantuinya loh, yang tinggi loh. Apakah dampaknya lebih wow lagi gitu? Ya semoga saja tidak sih, tapi ya beberapa perkiraan ya kalau kita lihat sekarang ini sudah susah ya, sudah banyak yang kehilangan penghasilan kan dari ini. Sementara untuk kehidupan kita ada beberapa golongan itu untuk makan besok aja susah, harus nyari besok, Harus ya kerja. harus kerja untuk besok ya, untuk makan besok. Beda dengan yang di sana itu mereka bisa nggak cuma kerja sebulan, punya tabungan lah untuk makan sebulan ke depan. Di Indonesia kan banyak yang nggak punya seperti itu, yang dia harian gitu. Apalagi dengan permainan harga yang semakin mahal, nilai tukar rupiah menurun, dan lain sebagainya. Toko online aja banyak yang tutup, padahal toko online Iya tuh. kelas kelas yang siap